Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nazira. Saya Dicaratu Dinar Permata. Di sini kami akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasulullah dari kaum Ansar yang memiliki baiat Aqobah. Sehingga Mu'adz termasuk salah satu dari as-sabiqunal al-awwalun. Sahabat Rasulullah yang pertama kali memeluk agama Islam. Mu'adz yang memiliki nama panjang Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji dan memiliki sebuah nama julukan Abu Abdurrahman, merupakan sahabat Rasulullah yang memiliki kelebihan atas wawasannya yang sangat luas, pemahaman ilmu fikih yang dalam, sekaligus seorang cendekiawan yang terkenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwasannya Mu'adz adalah seorang sahabat yang paling memahami antara halal dan haram. Mu'adz bin Jabal lahir di Madinah. Ia datang bersama dengan rombongan yang berjumlah 72 orang datang ke Mekah untuk mengikuti baiat Aqobah Rasulullah yang kedua. Pada saat itu, usianya baru menginjak usia 18 tahun saat memeluk agama Islam. Seorang pemuda yang menarik dengan penampilannya yang gagah, tinggi, berkulit putih, serta wajahnya yang berseri-seri. Setelah itu, Mu'adz kembali ke Madinah dengan membawa amanat dari Rasulullah, yaitu menyampaikan dakwah Islam ke Madinah. Meskipun usianya kala itu masih terbilang cukup muda, namun dengan kelebihan yang dimilikinya serta tekad dan komitmennya yang kuat, Mu'adz mampu menyampaikan dakwah, bahkan mampu membawa tokoh sahabat terkemuka memeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kecerdasan serta keberanian Mu'adz mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Mu'adz untuk pergi berdakwah ke negeri Yaman. Sebelum mengantarnya, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kitabullah," jawab Mu'adz singkat.
Bagaimana jika kamu tidak menemukannya dalam kitabullah? Saya putuskan dengan sunnah Rasul. Jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasul, saya akan digunakan pikiranku untuk beritijat, dan saya takkan berlaku sia-sia. Mendengar jawaban dari Mu'adz bin Jabal yang sedemikian itu membuat hati Rasulullah lega. Tampak wajah Rasulullah berseri-seri seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah. Sebagai seorang yang berilmu pengetahuan yang tinggi, Mu'adz dikisahkan mampu mencapai kekayaan dengan ilmu pengetahuannya. Selama berada di Yaman, Mu'adz menyampaikan dakwah Islam dengan penuh kewibawaan. Jika di antara mereka mendapatkan sebuah permasalahan, maka mereka akan mendatangi Mu'adz untuk bertanya. Bahkan seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak terlepas dari meminta pendapat dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dilukiskan sebagai seorang yang sangat pendiam. Tidak akan berbicara jika tidak ditanya. Bahkan seorang sahabat melukiskan dirinya sebagai seorang yang dari mulutnya seolah keluar cahaya dan mutiara. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz dan ia menjawab bahwa tangannya kasar karena ia gunakan untuk bekerja keras mencari nafkah. Tangan yang kasar dan keras itu kemudian dicium oleh Rasulullah dan bersabda, "Kedua tangan ini tidak akan disentuh api neraka." Mu'adz bin Jabal mendapatkan pendidikan secara langsung dari Rasulullah SAW. Dia berhasil menguasai ilmu ma'rifat sesuai dengan maknanya yang murni. Karena itu, Mu'adz pernah menjadi murid yang terbaik dari guru yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling alim tentang halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal." Di samping itu, Mu'adz bin Jabal juga memperoleh kemuliaan lain dengan ditunjuknya ia sebagai kelompok 6 yang bertugas mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran pada masa Rasulullah. Mendengar hal itu, Mu'adz menangis. Diriwayatkan kaum muslimin yang mendengar hal tersebut juga menangis bersama Mu'adz. Nubuwah yang disampaikan kepada Mu'adz tak lama kemudian menjadi kenyataan. Sejak perpisahannya dengan Rasulullah ke Yaman, Mu'adz tidak melihat lagi sosok yang dikasihinya itu. Tatkala kembali ke Madinah, Mu'adz menangis. Sosok yang dicintainya itu tak lagi bisa ditemuinya.
Madinah seakan sunyi lantaran Rasulullah SAW telah tiada. Mu'adz bin Jabal meninggal pada usianya yang ke-33 tahun pada tahun 18 Hijriah. Pada masa kekhalifaan Umar bin Khattab, Mu'adz meninggal di Syam karena terjadinya wabah penyakit yang melanda di daerah itu dengan hebat. Sekian yang kami ceritakan tentang kisah Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.